Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya. Salam dari saya Ki Jamas. Di kesempatan siang hari ini saya live streaming untuk menyapa saudaraku semuanya. Jadi saya membuka konsultasi secara langsung di live streaming ini. Jadi saya persilakan untuk saudaraku semuanya. Jika ada yang dikonsultasikan, ingin ditanyakan, monggo silakan. Untuk konsultasinya bebas permasalahan diri panjenengan, bisa berkaitan dengan pengasihan pelet atau puter giling, pelarisan, buka aura dan lainnya, monggo saya persilakan. Jadi nanti kalau konsultasi diri panjenengan ini bisa saya jawab secara langsung, akan saya jawab secara langsung. Tapi kalau konsultasi diri panjenengan bersifat rawangan atau bersifat untuk melihat, itu memang selalu saya arahkan untuk konsultasinya bisa ke nomor WA. Karena apa? Karena nanti butuh syarat-syarat yang dilengkapi. Contohnya apa Ki? Contohnya syarat fotonya. Jadi kalau konsultasi hanya menyebutkan nama saja tidak bisa. Karena apa? Karena nama itu semuanya itu sama. Contoh saja seandainya nama Andi. Nama Andi di Indonesia ini mungkin ada ribuan atau jutaan orang yang namanya Andi. Jadi kalau diri panjenengan konsultasi hanya menyebutkan nama saja tidak bisa. Tapi kalau diri panjenengan konsultasinya menyertakan nama, foto sama weton. Nah itu bisa, langsung diri panjenengan bisa konsultasinya ke nomor WA. Nah untuk saudaraku semuanya di kesempatan siang hari ini, untuk saudaraku monggo silakan. Nah ini saya bercerita sedikit sebelum saya live streamingnya saya lanjut. Tadi malam ini ada yang konsultasi dengan saya mengenai masalah pekerjaan. Nah klien saya ini dia sudah dapat jabatan kerjaan. Dia ini kerja di bagian pabrik. Dia sudah menjadi leader di lain tempat kerjanya. Namun klien saya ini merasa tidak betah. Tidak betahnya karena apa? Karena kerjaannya ini tidak sesuai dengan job desk-nya dia atau keinginannya dia, yang menjadikan apa? Dia ingin meluluhkan hati manajernya, atasannya, supaya apa? Berpindah di tempat bagian lainnya. Terus biasanya hal seperti itu, permasalahan seperti itu solusinya bagaimana Ki? Kalau untuk masalah kerjaan. Jadi untuk solusinya itu bisa menggunakan sarana junjung derajat. Dengan menggunakan sarana mustika junjung derajat ini tujuannya untuk apa? Untuk membuka aura kewibawaan diri panjenengan, membuka aura kewibawaan diri panjenengan, aura pengasihan yang menjadikan supaya apa? Orang-orang yang jenengan targetkan, atasan diri panjenengan, bos diri panjenengan, atau rekan kerja diri panjenengan termasuk juga, itu bisa tunduk nurut dengan diri panjenengan sesuai dengan keinginan diri panjenengan. Seperti itu ya. Jadi kalau diri panjenengan ini seorang karyawan seandainya karyawan PNS atau pabrik atau karyawan kantor dan lainnya, monggo silakan diri panjenengan bisa menggunakan sarana mustika junjung derajat. Berhajat untuk meluluhkan orang-orang terdekat diri panjenengan. Orang supaya tunduk nurut dengan diri panjenengan dan pada welas asih ke diri panjenengan. Ngaten nggih? Ini sudah banyak yang sudah bergabung. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Mohon bersabar, ditunggu satu persatu. Konsultasi diri panjenengan akan saya jawab satu persatu, bergantian. Dan saya berpesan untuk saudaraku, konsultasi dikirim sekali saja. Tidak usah dikirim berkali-kali. Kasihan yang di belakangnya nanti tertutup dengan pesan diri panjenengan. Terima kasih yang sudah hadir Pak Yanto. Kalau pelet ada nggak Ki? Ada. Kalau untuk pelet ini banyak banget jenisnya. Dari yang energi terendah, paling energi tertinggi dengan mahar yang rendah, dari mahar yang tinggi ada. Tergantung keinginan diri panjenengan. Namun biasanya klien saya itu kalau yang jarak jauh, digunakan jarak jauh untuk meritualkannya dengan menggunakan media foto, itu bisa saya bantu dengan ritual pelet semar mesem atau pelet jaran goyang. Dari Boy nggih, kalau pelet ikatan batin melalui paku di pakok gimana? Maksudnya gimana nggih? Kalau pelet ikat batin melalui paku di pokok, maksudnya gimana? Silakan ditulis kembali nggih untuk Mas Boy. Dari Mas Arda nggih, apakah setiap puasa putih harus puasa pati geni? Harus.
diakhiri dengan pati geni. Seandainya diri panjenengan mengambil puasa tirakat mutih yang ke-7 14 hari, 21 hari, 40 hari. Itu di hari terakhirnya contohnya diri panjenengan mengambil puasa tirakat mutih 7 hari. Di hari ke-7-nya diri panjenengan pati geni. Sebagai penutup tirakat diri panjenengan. Ngoten nggih. Dari Mas Juju terima kasih, dari Hanga terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari akun Z assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Picus cek aura sama Magic Ki. Kalau untuk Mas Picus atau Mbak Picus ini kalau cek aura ini kan butuh syarat yang dilengkapi. Contohnya syarat apa Ki? Foto, terus nama lengkap sama weton. Jadi butuh syarat yang dilengkapi. Contohnya apa? Media fotonya. Ngoten nggih. Dari Rukayah terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari Mas Raden. Selasa Wage sama Rabu Pahing gak iso lanjut oke. Kalau untuk saya satuan ini memang ada pantangannya. Hitungannya ada pantangannya tapi ini bisa disarati. Disarati ini dengan apa? Bangun nikah. Jadi diri panjenengan tetap bisa menjalankan pernikahan namun diri panjenengan bisa melakukan bangun nikah ini setiap setahun sekali di hari pernikahan diri panjenengan, di tahun pernikahan diri panjenengan bisa selamatan atau syukuran. Ngoten nggih. Dengan apa? Namanya kalau wong Jawa bilangnya bangun nikah. Ngoten nggih. Dari Bengki, kalau pelet ikatan batin menggunakan paku langsung ditempel di pokok. Pokok ini maksudnya apa nggih? Saya kurang paham. Soalnya saya baru tahu kok menggunakan paku ini. Kalau biasanya mungkin setiap seseorang beda-beda guys, seorang spiritual beda-beda. Namun kalau saya membantu klien saya untuk pengikat sukmo itu menggunakan ritual pengikat sukmo. Dan nanti mengikuti arahan dari saya, tidak menggunakan paku dan lainnya. Kalau biasanya kalau paku bumi, nah itu biasanya untuk memagari tempat usaha, memagari rumah. Itu menggunakan paku bumi. Ngoten nggih? Dari Navia terima kasih. Assalamualaikum Kang, pengen boleh membuka aura monggo silakan. Kalau untuk buka aura ini kan butuh syarat-syarat yang dilengkapi. Contohnya nama, weton dan foto diri panjenengan. Untuk Ibu Navia silakan bisa konsultasi ke nomor WA. Ngoten nggih. Untuk nomor WA Ki Jamas yang mana? Nomor WA-nya yang belakangnya 280. Karena di akun saya itu kan ada 2 nomor. Yang satu asisten saya, yang satunya nomor pribadi saya. Jadi diri panjenengan kalau konsultasi langsung dengan saya silakan bisa ke nomor yang belakangnya 20. Yang 0811272280. Ngaten nggih? Oh di pohon. Nggih, kalau itu saya kurang paham. Mungkin setiap spiritual punya cara sendiri-sendiri. Namun kalau saya tidak seperti itu nggih. Dari cinta nggih. Ilyas dan Desi berpacaran ke depannya bagaimana? Putus? Tidak seperti itu. Jadi konsultasi kalau yang masalah ke depannya jangan dikonsultasikan. Segala sesuatu manusia tidak ada yang tahu ke depannya. Saya pribadi saja tidak tahu ke depan saya. 1 jam ke depan saya nggak tahu. 2 jam ke depan saya tidak tahu. 1 menit ke depan saya juga tidak tahu. Jadi kalau kita ingin hubungannya langgeng, ya kuncinya cuma 1. Saling menjaga kepercayaan, jujur, setia, jangan neko-neko. Itu pasti akan ke depannya langgeng. Oke. Dari Susiati terima kasih. Senin Kliwon sama Rabu lagi bisa lanjut Ki. Kalau hitungannya itu ada syarat yang perlu dilengkapi. Diri panjenengan bisa langsung konsultasi ke nomor WA. Ke WA saya. Nanti saya berikan arahannya. Karena ini penjelasannya nanti panjang. Ngoten nggih. Karena saya hitung wetonnya nanti. Terus nanti kalau dijalankan bagaimana, kalau dilanggar nanti seperti apa nanti saya berikan arahannya di WA saja, ngoten nggih. Karena itu nanti konsultasinya tidak cukup dijawab sekali 2 kali tapi nanti ada prosesnya, nggih. Dari Juan, Assalamualaikum Ki, mau nanya kalau Selasa Pahing sama Sabtu Kliwon kedepannya bagaimana? Kedepannya segala sesuatu manusia tidak ada yang tahu. Namun kalau kita ingin kedepannya hubungan itu langgeng, hubungan itu rezekinya lancar, terus berkah barokah, nggih diri panjenengan nggih ya harus dibarengi dengan ikhtiar lahir dan batin. Ngoten nggih. Kalau sudah diblokir gimana Ki? Bisa dibuka kembali? Kalau tanya ke saya untuk membuka blokiran saya tidak bisa karena itu berkaitan dengan teknologi. Namun kalau untuk meluluhkan hati seseorang,
menundukkan hati seseorang itu bisa diikhtiari. Tapi kalau untuk berkaitan dengan membuka blokiran dan lainnya itu kan bersifat teknologi, itu benda mati, tidak bisa. Ngaten nggih? Dari hati kalau ikat sukma itu apa bisa permanen? Permanen. Karena apa? Karena nanti jika sudah saya ritualkan dan saya tirakati, diri panjenengan saya berikan sarana. Sarana menggunakan sarana mustika pengikat sukmo, ngoten nggih. Dan nanti mengikuti arahan dari saya, ngoten nggih. Untuk Pak Hadi. Dari Nafiah, terima kasih sudah di. Soalnya saya ke rumah tangga selalu ada masalah berantakan cerita saya ki. Nggih monggo silakan. Diri panjenengan bisa konsultasi dengan saya langsung nggih untuk Ibu Nafia. Nanti bisa konsultasi lebih detail, lebih jelas biar nanti diri panjenengan saya berikan arahannya. Ngaten nggih, karena live streaming saya terbatas sampai jam 2:30. Jadi nanti malah waktunya habis untuk menjawab diri panjenengan. Jadi diri panjenengan bisa langsung konsultasi ke nomor WA saya nggih yang belakangnya 280. Ki saya punya mustika jaran goyang dari jenengan, target kok belum ada reaksi. Diri panjenengan ini sudah mengikuti arahan dari saya atau belum? Ngaten nggih. Dari Geni, Ki bagaimana apakah dia menyesal karena saya kecelakaan? Bagaimana apakah, waduh ini yang malah hanya bertanya bagaimana apa dia, wah malah menyebut nama dia. Dia siapa dulu ini? Konsultasi jangan ngawur lah. Nggih. Dari Dani terima kasih. Caranya pripun Mas meluluhkan hatinya? Ya dengan ditirakati, dengan diritualkan. Ngoten nggih, ibarat nasi bagaimana biar matang Ki? Ya dimasak, ngoten. Terus bagaimana untuk meluluhkan hati seseorang Ki? Ya diritualkan, ngoten nggih. Dari SA nggih, cek aura Elsa Bang, monggo silakan. Kalau untuk masalah menanyakan mengenai aura kan bisa langsung konsultasi ke nomor WA. Kalau di live streaming ya tidak bisa, gimana bisa mengecek? Tidak ada bahan untuk mengecek. Contohnya apa? Nama lengkapnya tidak tahu, foto jelasnya juga tidak ngerti, wetonnya juga tidak tahu. Ngoten nggih. Untuk Mbak Salsa nggih. Dari janda ora duwe, Ki asmaraku selalu gagal kenapa Ki? 100% aura diri panjenengan tertutup. Jika seseorang, ini saya jelaskan untuk diri panjenengan nggih, untuk ibu dari ibu nggih. Kenapa dalam asmara selalu gagal? Biasanya seseorang ini dalam asmara selalu gagal. Itu sudah dipastikan aura diri panjenengan tertutup. Kenapa seperti itu? Gini saya jelaskan. Jika seseorang ini aura tertutup, karena aura ini menentukan hidup manusia. Hidup seseorang. Jika seseorang ini auranya tertutup, diri panjenengan punya pasangan, ya selalu gagal. Gagalnya karena apa? Karena pasangan diri panjenengan lama-lama akan bosan. Lama-lama hilang kenyamanan. Lama-lama jenuh. Melihat diri panjenengan bosan. Secara tidak langsung nanti meninggalkan diri panjenengan. Terus ini juga pengaruh mengenai rezeki. Seseorang jika auranya tertutup, rezeki mampir ke diri panjenengan juga tidak bisa. Ibaratnya seperti ini, jika diri panjenengan ini sukma ini raga seseorang itu ibaratnya rumah. Kalau diri panjenengan ini rumahnya ditutup, seandainya ada orang datang ingin mengantarkan makanan pasti kembali lagi tidak jadi. Ada orang memberi kerjaan akan kembali lagi tidak jadi. Ada orang mau mengantar uang tidak jadi karena rumahnya tertutup. Nah itu bisa juga menghambat mengenai kerezekian. Ngaten nggih? Jadi solusinya bagaimana Ki? Solusinya dengan dibuka aura sukmonya. Nggih. Jadi gini Ki tadi. Gini sudah konsultasi kok di WA cuma masih nunggu jawaban. Ya gimana bisa menjawab konsultasi diri panjenengan, saya saja lagi live streaming. Ngaten nggih, jadi sabar ditunggu. Jadi nanti kalau sudah tidak ada kesibukan, insya Allah akan saya jawab diri panjenengan. Ngaten nggih. Dari SA Bank apa Sahril konsultasi langsung ke nomor WA. Karena ini bersifat terawangan nggih. Saya juga asmara gagal terus nggih. Monggo silakan bisa langsung konsultasi ke nomor WA, nanti bisa saya jelaskan. Untuk SAA nggih. Dari Intan terima kasih, dari R Wahyu Rianto terima kasih. Ki gimana dengan aku Ki? Ya jadi panjenengan gimana? Permasalahannya apa dulu? Tidak tahu. Aura kasih. Wahyu Rianto banyakin aja uang, nggak perlu aura pasti banyak yang suka.
Nggih. Ini jawaban orang yang menyombongkan diri. Semua orang tidak berkelinangan harta. Tidak berkelinangan dengan uang. Ini saya jawab. Konsultasi ini memang saya luruskan. Biar orang tidak salah kaprah dari Mas Wahyu Rianto. Banyakin uang pasti banyak yang suka. Apakah yang namanya rezeki? Apakah yang namanya uang? Itu pasti selalu ada. Ya memang benar diri panjenengan punya uang pasti mudah mendapatkan. Tapi yang jenengan dapatkan bukan orang yang tulus dengan diri panjenengan. Tapi orang yang mau hanya dengan uang Anda. Nanti kalau seandainya suatu saat diri panjenengan lagi jatuh. Uang tidak punya, kerjaan tidak ada. 100% diri panjenengan akan ditinggalkan. Beda lain kalau orang didapatkan dengan niat tulus. Orangnya diluluhkan hatinya biar tunduk nurut. Bisa welas AC ke diri panjenengan secara tidak langsung. Diri panjenengan seandainya lagi di bawah, tidak punya uang. Dia bisa menerima, bisa menemani di saat sulit dan saat senang. Beda lain kalau diri panjenengan seandainya mohon maaf benar. Diri panjenengan saat ini seandainya banyak uang. Beli apa saja bisa. Memberi wanita apa saja mudah. Tapi yang namanya rezeki kita tidak ada yang tahu. Karena roda itu berputar. Seterusnya kita tidak di atas terus. Suatu saat kita pasti ada di titik bawah. Jika kita mendapatkan seseorang hanya bermodalkan harta, uang. Memang mudah, tapi suatu saat kalau diri panjenengan lagi tidak ada. Diri panjenengan pasti akan ditinggalkan. Perlu digarisbawahi nggih. Dari Alba, Ki kenapa anak saya Muhammad Bayu Anggoro belum dapat pekerjaan? Ya nggak tahu. Ya kalau solusi dari saya silakan bisa konsultasi dengan saya. Ada apa di dalam dirinya? Mungkin auranya tertutup. Ini bisa pengaruh juga. Yang menjadikan apa? Rezeki apapun akan seret, susah. Ngoten nggih. Bisa konsultasi ke nomor WA. Ngoten nggih. Untuk Alba nggih. Dari Ahmad Hasani, kalau pengisian media untuk pelarisan berapa Ki? Kalau untuk pelarisan, untuk masalah mahar memang saya tidak bisa menjelaskan di live streaming. Untuk mahar ini silakan kalau memang ada orang yang ingin ikhtiar, ingin konsultasi bisa langsung ke nomor WA. Saya tidak bisa menjawab di live streaming. Ngoten nggih. Dari Janda Ratuk membersihkan bagaimana Ki? Ya untuk membersihkan dengan dibuka auranya. Ngoten nggih. Dari Alba tadi sudah. Dari Jilo Ki akeh duit auramu malah engkau. Nggih benar. Ya itu semuanya juga tidak terpengaruh. Nggih memang ini jawaban orang yang memang saya bilang nggih hanya mentok di situ saja. Tanpa memikirkan segala sesuatunya karena uang itu semuanya tidak seterusnya seperti itu. Uang itu semuanya tidak seterusnya uang itu ada terus. Yang namanya roda itu pasti berputar. Kalau kita mendapatkan wanita yang mau di saat kita lagi di atas saja, suatu saat kalau diri panjenengan di bawah pasti diri panjenengan ditinggalkan. Apakah diri panjenengan mau? Di saat jenengan lagi banyak uang, jenengan bisa mendapatkan pasangan, menemani diri panjenengan kemanapun pergi apapun jenengan cukupi. Tapi suatu saat diri panjenengan lagi tidak ada, lagi di bawah diri panjenengan ditinggalkan, malah akan menjadi beban diri panjenengan. Ngaten nggih? Jadi kalau orang yang benar cari pasangan itu yang bisa menerima di saat di atas dan mau menemani di saat di bawah. Itu yang dicari. Namanya orang berpasangan. Kalau hanya bermodalkan uang saja, diri panjenengan bisa jajan wanita di luar. Bisa menemani di saat punya uang saja. Kalau diri panjenengan uangnya sudah habis, diri panjenengan pasti disuruh pulang. Itu gambarannya, ngaten nggih. Pasti monggo dipahami. Dari Ahmad Hasani, Assalamualaikum Ki, kalau pengisian media tadi sudah jelaskan. Lihat rezeki Ki, wah kalau suruh melihat rezeki ini orang yang saya jawab tegas, orang yang tidak menganggap atau orang yang sudah mati rasa dengan Gusti Allah. Karena apa? Karena ketiga hal ini adalah rahasia Tuhan. Manusia tidak ada yang tahu. Rezeki, kalau orang tahu rezeki
pasti orang ini akan takabur. Kalau tidak takabur, orang ini akan stres, gila dan lainnya. Kenapa seperti itu? Contoh, seandainya konsultasi dari Mas Nur Laila atau Mbak Nur Laila ini saya jawab. Rezeki saya bagaimana Ki? Kalau saya jawab rezeki diri panjenengan nanti ke depannya akan banyak kaya raya. Pasti diri panjenengan tidak mau yang namanya beribadah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Pasti tidak mau. Ngapain saya berdoa? Kalau saya sudah dilihat Ki Jamas ke depannya saya akan banyak uang. Akan takabur. Karena mereka sudah beranggapan saya ngapain banyak-banyak berdoa capek-capek. Ngapain saya kerja capek-capek kalau ke depannya saya uang nanti banyak. Seandainya saya jawab sebaliknya. Kedepannya akan sengsara, kesulitan, akan terpuruk dan lainnya. Ya diri panjenengan dari detik ini pasti akan stres, akan bingung, akan kebingungan. Bisa-bisa diri panjenengan malah tidak bisa fokus menjalankan apapun itu. Maka dari itu, makanya Tuhan itu paham rezeki, jodoh, maut, rahasia Gusti Allah. Contoh saja seandainya mengenai jodoh. Kalau orang diberitahu jodoh kita siapa, semua orang pasti akan memilih ingin kalau yang cowok ingin dapat wanita yang cantik. Kalau wanita cantik pasti ingin dapat laki-laki yang kaya raya. Ingin dapat laki-laki yang gandeng, tapi kan semuanya tidak bisa seperti itu. Tuhan sudah menentukan jodoh kita masing-masing. Kita tidak ada yang tahu. Kalau orang tahu pasti kita bisa memilih. Kita saja pribadi kalau kita bisa ditakdirkan memilih, kita ingin dilahirkan dari anak pejabat, anak pengusaha. Biar apa? Uang berlimpah tidak kekurangan. Tapi segala sesuatu kan seperti itu kita tidak bisa memilih. Kita hanya bisa menerima takdir dan kita harus berusaha menjalani takdir tersebut. Ngoten nggih? Dari Karlania Putri nggih. Asum ki minta nomor WA-nya nggih. Monggo silakan untuk nomor WA saya silakan bisa disimpan di 0811 27 222 80. 0811 27 222 80. Ini nomor WA saya pribadi nggih. Tadi dari janda orang duwe, saya banyak uang malah diporotin oleh laki-laki. Lah iya maka dari itu. Kalau hanya bermodalkan uang saja kita tidak mendapatkan pasangan yang tulus, yang welas asih dengan diri kita. Yang ada mau hanya karena uang kita saja. Lah ini sudah menjadi contoh dari akun janda orang duwe. Kalau kita hanya bermodalkan uang saja, pasti kita dimanfaatkan di saat kita ada uang. Kalau tidak ada ya kita ditinggalkan. Maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan hati pasangan, ingin meluluhkan hati lawan jenis, ya dengan cara apa? Dengan cara diluluhkan hatinya. Supaya apa? Bisa menerima kita ada ya dia mau, kita tidak ada ya dia mau menemani, rezeki mau mencari bareng-bareng. Itulah yang namanya kita cari pasangan. Bukan mencari pasangan yang kita banyak uang dia mau, kalau kita tidak ada uang dia tidak mau. Ya apakah diri panjenengan mau seperti itu? Dari Saharul Ki bisa ngeramal, saya bukan peramal. Tidak bisa nggih. Dari Ahmad Hasan tadi sudah, dari Risma, Assalamualaikum waalaikumsalam. Dari Julio Ki, rodanya kalau udah di atas diganjel mawon. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa memilih seperti itu karena takdir kita hanya rahasia Gusti Allah yang tahu. Ngoten nggih. Oke, terima kasih dari Tari Aliasa. Kak, gimana caranya suami saya dan tunduk pada saya karena suami sedang dekat dengan pelakor. Diikat hatinya saja ya, diikat sukmanya. Ibaratnya seperti ini. Kalau diri panjenengan ini punya hewan peliharaan, contoh saja seperti kucing. Diri panjenengan ini punya peliharaan kucing. Kalau tidak jenengan kurung, secara tidak langsung dia akan liar. Kalau sudah liar, kalau tidak diambil orang, ya pasti dia pergi meninggalkan diri panjenengan. Memilih ikut dengan orang lain atau ngikut dengan siapapun itu tidak pulang. Sama halnya seperti pasangan.
diri panjenengan punya pasangan. Kalau hatinya dan sukmanya tidak jenengan ikat, tidak jenengan kunci, secara tidak langsung ya kita tidak nyumpai, kita tidak seuzon. Ada kemungkinan seperti itu. Dia lebih memilih orang lain atau ada kenyamanan dari orang lain, dia akan pergi meninggalkan diri panjenengan. Dari Risma, Abah tolong lihatkan Zania, saya sehatkan, gak ada yang gangguin. Monggo silakan bisa konsultasi ke nomor WA nggih. Buka aura harus perlu uang. Kalau nggak punya uang gimana mau buka aura? Ini saya jawab. Yang namanya ikhtiar itu ada dua cara. Diri panjenengan menjalankan laku tirakatnya sendiri. Saya ajari. Bisa saya ajari. Dengan seperti apa? Kadang seseorang itu ada yang berpikir seperti ini. Saya tidak ada waktu. Saya hanya ingin terima bersih. Ya ada. Tapi ada orang yang berpikir, saya ingin menjalankan sendiri Ki. Makanya dari tadi ada yang konsultasi. Ki, kalau kita menjalankan puasa tirakat itu diakhiri dengan pati geni atau tidak? Lah, ini kan orang yang mau menjalankan laku tirakat sendiri. Berarti mereka ingin menjalankan sendiri dan itu juga saya tuntun. Ya tidak pernah saya kenakan tarif biaya. Contoh saja buka aura. Buka aura ini bisa dijalankan sendiri. Contohnya dengan apa? Diri panjenengan. Sebelum menjalankan buka aura ini diri panjenengan bisa menjalankan puasa tirakat 3 hari. Jika sudah dimulai di hari weton diri panjenengan. Jika sudah puasa tirakat 3 hari, setelah itu diri panjenengan bisa mengambil air 7 sumber. Contohnya seandainya sumur diri panjenengan, tetangga, sebelah dan lainnya sampai 7 sumber. Jika sudah bisa beli kembang 7 rupa. Garam dan minyak melati. Itu dicampur, diaduk di dalam ember, nanti bisa buat mandi. Dan nanti untuk doanya bisa saya bagikan kalau diri panjenengan konsultasi ke nomor WA. Apakah saya kenakan biaya? Tidak. Jadi ikhtiar itu malah saya bisa membantu lebih senang kalau orang mau menjalankan laku tirakat sendiri. Kenapa seperti itu? Ya karena saya tidak ribet, saya hanya mengajari. Diri panjenengan tinggal menjalankan, mengikuti arahan dari saya. Ya kalau saya ritualkan, diri panjenengan pastikan ini harus mau nggak mau terima bersih dengan saya. Berhasil dan tidaknya diri panjenengan pasti menuntut saya. Tapi kalau diri panjenengan menjalankan tirakat sendiri malah lebih senang. Seperti itu. Jadi jangan berpikir apa-apa uang dulu. Tapi konsultasi dulu baru paham. Kalau belum konsultasi ya belum tahu. Ibaratnya seperti ini. Makanan itu kalau belum dimakan tidak tahu rasanya. Kalau sudah dimakan baru tahu rasanya, seperti ini. Kalau belum konsultasi ya belum tahu ternyata seperti ini. Nah itu dipahami nggih. Dari Aldian, gimana caranya untuk mantan kembali Ki? Dengan ritual pelet tarik sukmo asmoro bangun. Untuk menarik kembali. Dari Ayu Niarti, saya punya teman tadinya dia baik-baik dan sekarang dia menjauh, itu bisa balik lagi. Tergantung permasalahan diri panjenengan apa dulu. Tadi dari Aldian sudah, dari plat RQ boleh nggak saya bertanya? Monggo silakan. Selagi konsultasi diri panjenengan bisa saya jawab secara langsung, akan saya jawab secara langsung. Tapi kalau konsultasi diri panjenengan bisa saja tapi di konsultasi di WA nggih. Diri panjenengan bisa langsung WA ngoten nggih. Dari Sutiasih Platka Blora Jateng. Ki, wah kalau saya ditanya mengenai hamil ini saya bukan Gusti Allah. Gimana bisa menjawab? Kalau yang bisa memberi keturunan itu kan Tuhan, bukan saya. Mohon maaf nggih, untuk Ibu Sutiasih saya tidak bisa jawab. Karena keturunan itu yang bisa tahu dan yang memberi itu Gusti Allah. Tapi kalau saran dari saya, diri panjenengan silakan bisa berikhtiar. Nggih, doa dari saya nggih semoga cepat diberikan keturunan. Dan diri panjenengan harus usaha lahir dan batin. Usaha lahirnya diri panjenengan rutin dengan suami. Terus konsultasi ke dokter, cek kesuburan dan lainnya. Ikhtiar batinnya diri panjenengan berdoa sama Gusti Allah. Ngoten nggih.
Dari Aba Wasid minta doanya supaya jualanku nasi goreng rame ki. Monggo. Kalau untuk doa ini diri panjenengan silakan bisa langsung buka akun saya. Itu banyak amalan-amalan saya bagikan untuk saudaraku semuanya. Amalan pengasihan, amalan pelarisan itu sudah banyak saya bagikan. Monggo silakan. Dari gini nomor yang belakangnya 4300 itu masih Ki Jamas kan Ki. Itu asisten saya nggih. Yang memegang asisten saya. Jadi biasanya saya berikan nomor asisten itu kalau konsultasi dengan saya belum terjawab atau lainnya bisa konsultasi ke nomor asisten saya. Tapi kalau yang nomor pribadi saya yang 0811 27 222 80 itu nomor pribadi saya. Ngoten nggih. Dari Genie Nuna. Jadi Aldian tadi sudah, dari McD minta doanya biar calon mertua saya merestui hubungan saya nggih. Saya doakan semoga direstui, ngoten nggih. Doa yang untuk aku cepat bayar Gus. Aku cepat bayar Gus. Dari Adi Nugroho. Assalamualaikum Ki, kalau mau laku tirakat bisa dibimbing? Bisa. Makanya konsultasi nanti saya bimbing. Tergantung hajat diri panjenengan apa. Makanya banyak orang yang salah kaprah. Konsultasi pasti bayar. Tidak, konsultasi itu tidak saya kenakan biaya mahar. Beda lain seandainya di panjenengan konsultasi ke dokter. Dicari penyakitnya, oh iya penyakitnya seperti ini. Jadi solusinya diobatinya seperti apa? Ya diobati seperti ini. Tergantung diri panjenengan mau diobati atau tidak kan tergantung diri panjenengan. Kalau konsultasi kan tidak dikenakan biaya. Ya ibaratnya seperti itu. Nggih. Ikat sukma mahalnya berapa dari Suparjo? Untuk masalah mahar bisa langsung ke nomor WA ngoten nggih. Dari Piscus, Kak, kalau buat pacar kembali sama kita bisa-bisa dengan tarik sukmo asmoro bangun. Nggih. Dari Karla Nia Putri, Ki kan zaman sekarang sumur itu tertutup setiap yang rumah jadi mana tahu. Nggih. Saya jawab. Apakah sumur itu sekarang ada pakai sanyo atau tidak? Keluar dari keran atau tidak? Saya bilangnya kan 7 sumber. 7 sumber ini kan sumur bisa, sumur ini bisa sumur bor atau sumur digali kan semuanya itu termasuk sumur, itu termasuk sumber. Yang penting air yang keluar dari bawah tanah itu namanya sumber. Saya bilang tadi 7 sumber ini bisa mengambil di sumur atau yang penting dari sumur tidak dari pam. Ataupun itu sumur bor, itu kan mengambil di bawah tanah. Nggih. Pahami nggih untuk Karla Nia. Mau ambilnya ya diri panjenengan seandainya di sebelah rumah punya sanyo, punya sumur, ya minta saja ngambil dari kerannya, bisa. Zaman sekarang kan sudah tidak ada yang namanya mengambil dari sumur. Pasti sumurnya sudah dikasih sanyo atau jepam dan lainnya kan ngoten. Dari Asnawi Ki, kenapa saya sering dimanfaatkan? Nggih, yaitu mungkin diri panjenengan mendapatkan pasangan tidak benar, yaitu tadi karena diri panjenengan biasanya yang tadi menjawab yang tadi konsultasinya. Kalau kita punya uang pasti kita mudah mendapatkan pasangan. Ya benar, ujung-ujungnya apa? Dimanfaatkan, ngoten kan? Kalau kita tidak dapat pasangan yang tulus, ya pasti ujung-ujungnya kita dimanfaatkan. Kalau kita masih memberi, kita masih dibutuhkan. Kalau kita tidak bisa memberi, kita ditinggalkan. Seperti itu. Pemikat lawan jenis pakai apa Ki? Pakai pemikat pengasihan semar mesem ataupun pengasihan jaran goyang. Ngoten nggih. Bagaimana Ki suami pisah sama pelakor? Diputar giling. Ngoten nggih, itu bisa. Diputar giling. Kak mau tanya suami saya ini sudah lupa sama anak kandungnya sendiri, sudah diguna-guna sama mertua.
nggih ditarik bisa itu dengan putar giling sukma. Kalau memang suami diri panjenengan diguna-guna, ditutup hatinya, ditutup sukmanya supaya lupa dengan anak dan istri, itu harus ditambah dengan ritual ruatan untuk membersihkan guna-gunanya atau sihirnya. Jika sudah bersih baru diputar giling, ditarik supaya kembali lagi. Ngoten nggih. Kalau malu ya nggak usah ikhtiar, wong ikhtiar kok mikir malu. Ya tergantung diri panjenengan. Ya ini kan sudah saya ajarkan. Jenengan jalankan monggo untuk Ibu Carla. Jenengan jalankan monggo, tidak ya juga tidak apa-apa. Yang penting bisa sudah saya ajarkan. Kalau kita mikir malu, contoh saja seperti kalau kita. Seandainya kita, mohon maaf sekali, kita melahirkan, contoh seandainya wanita, melahirkan. Seandainya di dokter ini untuk kelahiran, seandainya sesar dan lainnya ini yang menangani dokter cowok. Ya kalau malu ya tidak jadi lahiran diri panjenengan. Seperti itu. Kalau demi kesembuhan, demi apapun itu selagi itu tidak merugikan orang lain. Oh hanya mengambil air saja kok malu. Dari Iki Tiara gimana ngobatinya Ki? Ya diruat, ngoten nggih, dibersihkan. Ya siap Ki, nggih terima kasih Ibu Carla. Ini dari siapa lagi? Dari Dipaksalin nggih. Ki gimana caranya pacar supaya kembali, gimana cara pakai puasa? Kalau untuk menarik kembali pasangan, kalau dengan semar mesem kurang cocok. Cocoknya dengan pelet tarik sukma asmara bangun. Kalau semar mesem ini tujuannya untuk yang mencari pasangan. Contohnya ditargetkan seandainya ingin dapatkan, itu cocok dengan semar mesem. Ibaratnya seperti obat. Obat sakit kepala kalau diri panjenengan beli obatnya sakit flu ya tidak pas. Dari TT Cirebon, bisa nggak Ki pacar saya selingkuh sama saya, ingin pasangan saya ingat atau gila lagi, bisa dengan tarik sukma asmara bangun. Itu bisa. Dari Mbah No, terima kasih sudah hadir. Dari Rini, nggih, terima kasih sudah hadir nggih. Gimana caranya Ki? Untuk caranya dengan diritualkan. Kalau untuk masalah mahar, kalau memang diri panjenengan ingin ikhtiar, monggo silakan bisa langsung konsultasi. Bisa langsung konsultasi ke nomor WA saya. Untuk nomor WA saya 0811272280. Duanya 3 kali nggih. 0811272280. Dari Oma Indi, terima kasih. Nggih, terima kasih untuk saudaraku semuanya. Ini sudah lebih dari jam 2:30 nggih. Mohon maaf, jadi untuk live streamingnya mungkin saya akhiri sampai di sini. Jika saudaraku ingin konsultasi, ingin menanyakan hal permasalahan diri panjenengan, bisa langsung ke nomor WA saya. Ki, nomor WA-nya Ki Jamas sendiri itu berapa? Yang aktif nomor saya pribadi dan yang memegang nomor WA ini nggih. Nomor WA-nya ini saya. Ini saya, nomor pribadi saya ini nomornya 0811 27 ini nggih, sebentar. Itu nomornya 0811 27 22280. Saya ulangi kembali. Jika ada yang ingin konsultasi dengan saya, ingin WA saya, monggo silakan, tidak pakai mahar. Konsultasi dengan saya tidak pakai mahar. WA dengan saya semuanya saya layani, ngaten nggih. Tapi kalau memang nanti kalau diri panjenengan ingin diritualkan dan ditirakati, itu memang butuh umbur rampe sesaji dan lainnya, ya memang ada biaya maharnya. Tapi kalau konsultasi dengan saya atau diri panjenengan ingin dibimbing dari saya, diri panjenengan menjalankan tirakat sendiri, dibimbing dari saya berikan arahan gratis, tidak ada mahalnya. Saya tuntun diri panjenengan. Nggih. Untuk nomor WA saya ulangi kembali nggih, untuk saudaraku silakan dicatat baik-baik nomor WA saya 0811 27 22280. Dari Karlania, saya ulangi kembali nggih, nomor WA-nya diulang Ki 0811 27 22280. Nggih, itu nomor WA saya. Nggih. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Bila ada salah kata dari saya, salah ucap dari saya, atau jawaban saya menyinggung saudaraku semuanya, saya mohon maaf.
Terima kasih, saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga apa yang jenengan jalankan hari ini, aktivitas, kerja, jualan dan lainnya semoga mendatangkan berkah, berkah barokah untuk diri panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya.